warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walladzina ja'alul qur'ana imama amma ba'du. Anak-anakku, putra-putri, minando dan cucu-cucu Buya, para santri, para guru, jamaah bimbingan KBH Baitur Rahman, dan jamaah bimbingan umroh Bastur, dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup bahagia, tidak banyak beban, walaupun ada beban hidup, tapi beban itu bisa diatasi oleh diri kita sendiri, itu berarti bukan beban, tetapi seni hidup. Maka orang hidup itu harus mempunyai pola hidup dan mindset dalam kehidupan. Pola hidup dan mindset Buya dalam kehidupan adalah, kalau kita ingin bahagia hidupnya, ingin tidak banyak beban hidup, atau punya beban hidup tetapi bisa diatasi oleh diri sendiri, itu namanya seni hidup. Maka yang harus kita lakukan yaitu hiduplah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bersama Allah itu sungguh luar biasa, membuat diri kita selalu grace, selalu maju, positive thinking, dan selalu mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Hidup bersama Allah itu pegangannya adalah Allahus Somad. Segala sesuatu itu harus ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidupnya sudah ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat kita bahagia atau kurang bahagia, di saat kita kena musibah atau mendapatkan nikmatan, atau di saat kita kurang menguntungkan atau banyak untung, kalau hidup kita selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tadi itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu persatu itu akan hilang. Karena yang bisa menghilangkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita adalah sebagai yang usaha saja. Al-insanu bitafkir walakin Allah bitakdir. Manusianya berusaha saja. Berusaha, berupaya, itu tugas manusia. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hiduplah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau sudah hidup bersama Allah,
Maka yang kedua, pedoman hidup keteladanan siapa? Oh, pedoman hidup, keteladanan hidup. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah keteladanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pedomannya adalah akidah, ibadah, dan akhlak Islam. Itu bisa didapat dari baca buku, bertemu dengan orang-orang soleh, ngobrol dengan orang berilmu, dan bergaul dengan orang-orang yang positive thinking. Maka insya Allah keteladanan Rasulullah, keteladanan para sahabat, dan pegangannya akidah, ibadah, dan akhlak Islam itu akan tercapai. Nah, baru yang ketiganya punya pegangan landasan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Apa pegangannya? Apa landasannya dalam kita memegang agama Islam ini? Pertama, landasan itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena semua ajaran Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis itu. Tentu dalil itu tidak cukup, karena perlu penjelasan, perlu uraian. Karena luasnya Al-Quran dan Al-Hadis lebih luas dari luasnya akal manusia seluruh dunia. Maka perlu penjelasan, perlu pemahaman. Kita umat Islam tidak banyak orang yang pintar, tapi banyak yang awam. Maka pegangan landasan yang kedua adalah ulama soleh. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, ulama ini bisa menjelaskan. Di saat kita menemukan dalil yang kita tidak paham, maka yang bisa menjelaskan, yang bisa memberi pencerahan adalah para ulama soleh. Oleh karena itu, pegangan landasan beragama itu adalah dalil yang pertama, yang kedua ulama soleh. Baru yang keempatnya, apa program pengabdian dalam masyarakat? Kalau saya sejak pulang dari Mesir, hanya satu, mendirikan pesantren. Mungkin yang lain beda lagi, menjadi saudagar, menjadi bisnismen, menjadi pejabat, menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi ini dan itu sah-sah saja. Tapi saya berniat pengabdiannya itu adalah mendirikan pesantren. Maka saya membuat program pendirian dan pengembangan pesantren yang disebut Pesantren Modern Baitur Rahman. Itu saya merujuk kepada perjuangan Rasulullah SAW ketika mengembangkan agama Islam. Mulai dari Mekah sampai Madinah, itu selama 23 tahun. Dan saya buat mulai tahun 1989, saya buat Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Tahap pertama 5 tahun, kedua 5 tahun, ketiga 5 tahun, keempat 5 tahun, kelima 5 tahun, sampai 2013. Jadi umur saya saat itu menjadi 63,
seperti umur Rasulullah SAW. Setelah umur 63 ke atas, mungkin banyak kelemahan, ketidakproduktifan dalam membangun. Maka program Rasulullah SAW saya buat. Dan bagaimana cara bekerjanya? Maka saya mengambil Al-Quran, فَإِذَا فَرُغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Yaitu bertahap. Apabila selesai ini, sesuai kemampuan, maka pindah tempat yang lain. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, program pengabdian itu saya mulai mendirikan pesantren Modern Baitur Rahman tahun 1989 sampai 2013 sudah tercapai sesuai apa yang diinginkan. Kemudian diteruskan oleh anak-anak saya. Maka setelah itu saya membuat moto, pola pikir, cara kita berinteraksi dengan masyarakat, menggali ilmu. Maka moto yang saya buat adalah berpikir intelek ilmiah, berhati ulama, berfisik syuhada, dan berkepribadian Indonesia. Itu moto yang saya buat, sehingga untuk tolok ukur kita pengabdian, berjuang, ada yang dipegang. Maka setelah itu saya berpikir, siapa yang akan melanjutkan perjuangan saya ini? Maka tentu anak-anak saya, cucu-cucu saya, para santri, dan jamaah haji dan umroh. Maka saya buat tausiah pada mereka agar supaya mereka tidak salah jalan. Maka tausiah ini saya tujukan untuk putra-putri saya, menantu dan anak cucu saya, para santri, para guru, para ustadz, para pimpinan, karyawan, dan kaum muslimin muslimat, serta jamaah KBH Baitur Rahman dan jamaah bimbingan Bastur, jamaah umroh. Maka saya buat tausiah itu 9 tausiah, yaitu, wahai hamba-hamba Allah, camkanlah tausiah ini. 1. Hendaknya berjiwa besar dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Yang kedua, bekerjalah dengan tuntas dalam kebenaran meskipun dibenci orang. Yang ketiga, muliakanlah ulama yang semasa, sejaman dengan kita. Yang keempat, berusahalah menyayangi orang yang membencimu. Yang kelima, jangan menyalahkan faham atau ajaran orang lain. Tausiah ketujuh, tausiah keenam, hormatilah orang yang ilmunya lebih tinggi dan sayangilah orang yang di bawah kita. Muliakanlah orang yang lebih tua dan hargailah yang lebih muda. Kemudian tausiah yang ketujuh, bersikaplah rendah hati, toleran, bergotong royong kepada sesama hamba Allah dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Yang kedelapan, hendaklah belas kasih, sayang, ramah, bermanis budi, peduli kepada fakir miskin, yatim piatu dan duafa. Dan tausiah yang kesembilan adalah, sadarlah bahwa manis budi dan senyum adalah lambang persaudaraan.
Dan muka masam adalah lambang permusuhan. 9 tausiah yang saya berikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan diambil manfaatnya. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Dan mudah-mudahan dapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.